Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian. Hari Selasa 22 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, tetap bersemangat. Marilah kita syukuri semua anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan di dalam hidup kita. Hari ini kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuanya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hidup adalah anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan untuk kita. Tuhan menganugerahkan hidup karena Dia mencintai kita. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mengucapkan syukur atas cinta Tuhan itu? Sebagai tanda syukur atas hidup, maka kita harus menjalani hidup ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena dengan bertanggung jawab atas hidup kita, berarti kita ini tidak mengabaikan anugerah Tuhan itu. Bertanggung jawab atas hidup berarti kita selalu memilih dan melakukan yang baik dan benar serta dekat dengan Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun di dalam kenyataannya seringkali kita itu lupa bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak mungkin ada. Saat kita lupa atau tidak sadar akan hal ini, maka kita menjalani hidup hanya berdasarkan keinginan kita saja. Sehingga kejahatan dan ketidakadilan akan muncul ketika manusia melepaskan dirinya dari Tuhan Sang Pencipta. Karena saat itulah yang memimpin manusia adalah ambisinya, bukan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saatnya nanti Tuhan akan datang dan mengambil hidup kita. Kapan saja saatnya, kita tidak tahu. Maka sabda Tuhan menasihati kita. Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Jika saatnya tiba, kita akan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Apa yang layak kita persembahkan? Apakah kekayaan, harta benda, prestasi-prestasi kita? Saya rasa bukan. Yang mesti kita persembahkan kepada Tuhan adalah kesetiaan kita kepadanya. Perbuatan-perbuatan baik, penuh kasih dan keadilan yang telah kita lakukan selama menjalani hidup di dunia ini. Itulah yang patut kita persembahkan kepada Tuhan. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang selalu dilimpahkan untuk hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada aku. Semoga aku selalu setia kepadamu dan menjalani hidup ini dengan baik seturut kehendak-Mu.
Syukur kepadamu Tuhanku, syukur untuk hari ini. Syukur untuk cinta kasih-Mu terhadap kami. Syukur untuk alam yang indah, syukur untuk pekerjaan, syukur untuk hasil gemilang dan kegagalan. Syukur dosaku diampuni, syukur Kau mengerti kami. Syukur Engkau sudi menghibur hati yang sepi. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta pelayanan-pelayanan kita selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.